Bro Tamrin, bagaimana kira-kira caranya supaya bisa survive di dunia akademik seperti yang Bro Tamrin pernah lakukan waktu S1? Tolong di-sharing. Oke, saya share sedikit, nggak terlalu banyak ini karena waktu juga udah mulai ini. Ya kalau saya pribadi sih untuk survive itu yang penting satu tanggung jawab dan kedewasaan. Kalau kita punya tanggung jawab dan kedewasaan akan hal itu, saya rasa untuk survive dalam dunia akademik saya rasa semua bisa. Kemudian kita harus pintar tahu namanya manajemen waktunya kita. Kemudian kesadaran diri atas hal itu semua seperti apa. Intinya semua itu berkaitan. Ya. Yang paling dasar utamanya adalah tanggung jawab sama manajemen. Karena bagaimanapun dalam dunia akademik ini, kalau kita nggak punya tanggung jawab akan hal yang kita ambil, ya pasti imbasnya akan lama. Yang entah itu lama, mungkin masa studinya akan lama atau seperti apapun itu. Yang pada dasarnya kalau saya pribadi selama kemarin ini ya pada intinya itu tanggung jawab apa yang kita ambil dan kita harus selesaikan. Ini begitu. Jadi intinya bertanggung jawab dari apa yang kita jalani ya. Kita mungkin kuliah ya kita harus bisa bertahan, bisa maksimal lah ya di perkuliahan kita begitu. Dan intinya kita bisa disiplin dengan proses ya. Oke, Bro Tamrin juga ini kan kemarin salah satu yang aktif di organisasi internal kampus ya. Kira-kira apa yang bisa di-sharing ke teman-teman penonton tentang apa sih pentingnya organisasi itu dalam dunia kampus? Silakan Bro. Oke. Kalau mengambil dari pengalaman pribadi ya. Jadi menurut saya organisasi itu pentingnya kayak gini sih, untuk mengembangkan atau misalnya lebih mencari hal-hal yang baru sifatnya itu untuk mengembangkan diri kita lagi. Misal kayak contoh public speaking. Misalnya dalam dunia kampus atau dalam ruang kelas itu kita kurang public speakingnya. Entah itu mungkin faktornya antara kita canggung, malu atau hal-hal yang seperti itu. Jadi kita kadang kurang aktif dalam berbicara dalam ruang kelas ya. Jadi kenapa dengan tujuan adanya organisasi itu jadi sebagai wadah di mana teman-teman kita bisa belajar untuk ya public speakingnya kita bisa dilatih, pengetahuan lain yang tidak kita dapat di bangku perkuliahan kita bisa dapat di situ. Intinya banyak hal yang kita dapat di dalam dunia organisasi tadi. Tapi yang paling dasarnya intinya jangan juga terlalu terlena keasikan dalam dunia organisasinya juga nggak boleh. Intinya harus balance antara perkuliahannya sama organisasinya. Jangan juga terlalu besar ilmunya di organisasi tapi kontes keilmuan dasarnya basic dasarnya kurang dikuasain kayak gitu. Jadi pentingnya namanya balancingnya kayak gitu. Oke, jadi masing-masing pada porsinya ya. Pada porsinya. Jadi ada namanya kita harus kayak di organisasi mungkin kita bisa taruh 50, di perkuliahan kalau dia bangku perkuliahan itu di akademik itu ya bisa 50 juga, atau misalnya organisasi 30%, ya kampusnya 70. Jadi misalnya ada misalnya hal-hal baru yang kita dapat di bangku akademik, kita bisa share di dalam lingkup organisasi ini kira-kira kalau teman-teman bagaimana. Jadi bisa kita jadikan sebagai bahan diskusi juga, bahan sharing lah kayak gitu dalam organisasi itu. Jadi intinya pentingnya itu harus seperti itu kalau saya pribadi. Jadi kalau organisasi itu pertama harus seimbang ya, organisasi sama akademik. Nah yang kedua, organisasi itu untuk melatih soft skill kita ya. Yang mungkin kurang kalau kita dapatkan kalau di dalam kelas. Tapi kalau di organisasi kita dilatih bagaimana public speaking ya, bernegosiasi, menyelesaikan masalah dan lain sebagainya, itu mungkin di organisasi semua. Tapi lagi-lagi intinya kita organisasi kita jalankan sebagai wadah untuk peningkatan soft skill, tapi di sisi lain tidak boleh kita lupakan wadah yang sesungguhnya untuk pengembangan ilmu kita, yaitu di dunia akademis, di kelas lah begitu ya. Jadi harus balance gitu. Oke. Intinya sambil minum. Kita gas. Sudah tidak terlalu tegang. Intinya gini. Kita boleh hebat dalam organisasi. Kita boleh punya public speaking yang hebat di dalam organisasi. Tapi lagi-lagi kita kembali kepada dasar keilmuan kita. Lu nggak mungkin kayak punya titel sarjana organisasi kan? Ya. Tetap pada
basic ilmuwan kayak gitu. Jadi pada intinya kembali kepada kesadaran tanggung jawabnya bahwasanya yang paling kita keluar dari kampus itu berarti yang kita bawa itu daripada basic ilmuwan kita, bukan daripada di organisasi tadi. Itu penting kesadaran jadi kita sebenarnya, tanggung jawabnya kita kesadaran. Saudara kemarin itu kalau saya amati salah satu yang apa ya, hebat kalau menurut saya dalam mengatur waktu. Jadi bisa porsikan untuk santai dengan teman-teman ya, ngumpul, ngobrol, itu kan penting juga untuk membangun relasi sosial. Tapi satu sisi, saudara kalau saya lihat juga itu salah seorang teman yang disiplin untuk mengatur waktu perkuliahan. Bagaimana menyeimbangkan kedua ini? Maksudnya dari inilah konteksnya di dalam kehidupannya saudara waktu di kosan mungkin apa ya, apakah buat list ya kan, apakah ada yang ditempel di dinding semacam kertas untuk mengingatkan besok saya yang harus saya lakukan ini nih daftarnya, bagaimana dia? Lagi-lagi kita kembali kepada hal seperti tadi, namanya balancing, manajemen waktunya kita itu. Organisasi penting tapi lebih penting juga kampus. Kampus jauh lebih penting. Apa yang diagendakan itu maksud saya? Kalau Di list kah atau memang atau terformat dalam pikiran kah kemudian kita jalankan sendiri atau seperti apa yang saudara lakukan? Kalau saya pribadi lebih ini deh, lebih tersimpan dalam otak sih. Oh, gitu. Dan kemudian entah gimana ya, maksudnya kalau kita flashback yang kemarin-kemarin itu, saya menjadi orang yang kayak menjadikan semua hal ini seperti dalam dunia kampus ini menjadi hobi. Hobi ya. Jadi hobi. Jadi kalau hobi itu sebagai suatu beban yang buat saya untuk menjadi tertekan, Bu. Karena bagi saya ketika dia tertekan, kita nggak punya referensi. Tapi kalau kita jadikan sebagai suatu hobi, entah itu misalnya kayak tugas kuliah dan lain-lain, saya rasa itu kita nikmati loh. Kita bisa nikmati semua. Tapi kalau misalnya itu jadikan sebagai beban, ya pastinya kita akan berat ya. Juga berat kita jalan, berat untuk melangkah, berat untuk mencari tahu, berat pokoknya ibaratnya semua hal itu bisa kita rasa berat. Bahkan bisa kadang memancing emosionalnya kita. Ya. Jadi itu. Frustasi bahkan bisa depresi juga kalau misalnya salah diatin. Jadi baiknya supaya waktu itu kita bisa apa ya, on time dengan jadwal-jadwal kita, berarti kita jadikan apa yang kita jalani itu sebagai hobi ya mungkin ya. Kalau saya pribadi seperti itu. Karena kalau berat mungkin biasanya orang akan malas. Kalau saya mau jalan ini kayaknya susah. Jadi dilewatkan ini agenda-agenda yang sebenarnya sudah format dalam pikiran kita. Dengan kita jadikan itu sebagai hobi, kita senangi hal itu, maka apa yang menjadi list tadi itu yang sudah terformat tadi kita jalankan dengan disiplin. Semua bisa dilaksanakan begitu mungkin menurut namanya. Ya kalau saya tidak jauh beda seperti itu. Intinya pada dasarnya seperti itu. Karena bagaimanapun ya kampus itu penting dan media yang aja penting. Tapi lagi-lagi kalau saya semua saran untuk teman-teman yang nonton nanti, saya nggak kuliahnya itu maksudnya jangan dijadiin beban. Karena kalau dijadiin beban, kadang pergi di kampus aja malas. Apalagi untuk kerja tugas. Gitu. Jadi kalau boleh ibaratnya kalau boleh dan kemudian mau didengar, tolonglah jangan dijadikan sebagai satu beban. Karena kalian sudah mengambil tanggung jawab kalian di situ. Ketika kalian putuskan menjadi seorang mahasiswa, ya berarti kalian sudah siap untuk hal-hal yang sifatnya kayak masuk kampus, kerja tugas. Berarti kan sudah siap untuk itu. Konsekuensinya adalah itu. Apapun yang kalian pilih ke depannya itu, seperti kalian dari selesai sekolah SMA langsung memutuskan diri untuk kuliah, berarti kita sudah siap dengan konsekuensi akan tugas dan lain-lain, itu sudah siap untuk masuk kampus. Jadi sama sebenarnya dengan orang yang putuskan misalnya di dalam kuliah, misalnya minta maaf ya atas itu. Orang sama modelnya seperti orang misalnya teman-teman lain yang enggak fokus sendiri untuk kuliah, mereka lebih fokus di sekolah kerja. Konsekuensinya apa? Mereka harus capek. Mereka untuk korbanin misalnya waktunya untuk kerja gitu. Kalau kita yang misalnya putuskan diri untuk
sudah ngambil apa, kita yang ngambil keputusan untuk kuliah, berarti kita sudah siap dengan tanggung jawab itu, kita sudah siap dengan konsekuensinya. Nah, berarti yang diajarkan apa? Tanggung jawabnya seperti apa, tentang apa yang dia sudah ambil, kayak gitu. Oh, oke. Masih kembalinya kayak begitu. Berarti bertanggung jawab lah atas setiap langkah yang kamu ambil ya. Ya betul. Wes, itu jadi quotes itu Tamrin 2024. Oke. Mungkin sekarang konteksnya lebih umum ya, lebih ke anak muda. Jadi dulu saya pernah riset kecil-kecilan ya. Saya baca satu artikel dan itu tentang indeks pembangunan manusia ya. Nah, IPM itu indeks pembangunan manusia itu salah satu alat ukur untuk melihat kemajuan pembangunan manusia di suatu wilayah, baik negara maupun daerah, begitu ya. 3 indikatornya, ada kesehatan, ada pendidikan, dan ada apa namanya, inflasi. Saya baca data itu, jadi Kota Kendari ini masuk nomor 4 nasional IPM tertinggi. Saya baru dengar itu. Ya. Itu saya. Nomor 1 itu Jakarta Timur. Oh, maaf. Entah Jakarta Timur atau daerah lain, yang jelas top 3 sebelum Kendari di urutan keempat ini ada Jakarta Timur, ada Yogyakarta, ada Sleman kalau tidak salah. Tapi di bawah itu ada kota-kota lain tentunya. Ada Solo, ada Magelang, banyak lah. Kendari ini bisa tembus di urutan keempat. Nah, kalau kita fokus ke sektor pendidikan, kan salah satu indikatornya pendidikan. Artinya untuk mencapai bangku sekolah masyarakat di Kota Kendari ini kan miniatur Sulawesi Tenggara ya, itu artinya sudah bagus. Tapi ini kan belum tentu berkorelasi dengan produktivitas ya. Nah, kalau pengamatan saya, yang saya lihat dari apa yang terjadi itu memang masih ada sedikit kendala dalam hal produktivitas, terutama dengan perkembangan teknologi ya. Budaya nongkrong ini kadang menghasilkan hal-hal yang cenderung negatif ya, kurang produktif lah begitu. Apa menurut saudara solusinya supaya poin yang kita dapat saat ini di Kota Kendari ini, misalnya ini kan miniatur Muna, orang kesini semua, Muna Barat, Buton Utara, Buton Tengah, Wakatobi dan lain-lain, Konawe, Kolaka, kesini semua, dan gambarannya kita salah satu yang terbaik ya. Kira-kira untuk menyinkronkan ini, keterjangkauan sekolah bagus, tapi kendala dari data empirik lah, bukan hanya saya mungkin yang lihat, tapi saudara juga ada kendala produktivitas. Ini kan bahaya juga gitu. Kira-kira menurut saudara apa ya solusinya menjawab tantangan ini? Solusi yang kita butuhkan, Ya. kalau menurut saya, kita mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain, Ya. saya nggak tahu. Subjektif lah. Nah, subjektif saya sih dalam cara pandang saya tentang gimana kesadarannya lagi teman-teman ini, maksudnya yang baru, yang intinya yang seperti dialogkan tadi itu bisa kembali kepada kesadarannya dan keluasan mereka seperti apa. Karena pemerintah sudah memfasilitasi, pemerintah sudah memfasilitasi, ada ini sampai bisa masuk di 4 besar itu benar yang Hebat lah. gampang. Hebat itu. Berarti Capaian. ini ya pemerintah Kota Kendari sendiri Pak menggenjot hal itu. Iya. Kan menjadi ini ya tunjuk betul. Jadi gimana kita kesadaran kita akan hal itu. Jadi kayak kita anak muda, apa sih sebenarnya kayak nongkrong yang produktif itu kayak di warkop misalnya. Terus saya sih sambil bawa buku. Kalau misalnya ada pelajaran-pelajaran di dalam di bangku perkuliahan yang agak kurang dipahami, apa saya sih ketika misalnya datang di warkop, ambil laptop, panggil teman-teman, Ya. coba dong kita coba share-sharing ini. Ya. Ini kan lagi-lagi kembali kepada nongkrong, saya takut main game, nongkrong hanya sekedar untuk nyari cuci mata ibaratnya kayak gitu. Posisinya kita kayak begitu ya tadi, kesadarannya kita yang masih minim akan hal itu. Padahal kalau kita bicara masalah fasilitas mendukung. Lalu kembali kepada kesadaran kita, bagaimana memanfaatkan fasilitas yang diberikan. Karena
walaupun infrastruktur tadi sudah diberikan, tapi kesadaran SDM-nya yang kurang, ya akan tetap begitu terus juga. Memang sih tidak secara mayoritas, tapi akan ada beberapa ini yang akan tetap stagnan di situ. Kemudian jadi tugasnya orang-orang yang seperti misalnya sadar akan hal itu adalah mengajak teman-teman seperti itu. Usahakan bisa bikin usahanya, jangan nongkrong datang kosong pulang kosong. Usahain dalam tiap kali nongkrong itu ada yang dibawa pulang. Kayak nongkrong misalnya ya sambil baca buku boleh, terus santai ya, ngobrol bisnis, ngobrol bisnis, oh itu luar biasa, produktif ya. Produktif. Kemudian mau planning target untuk masa misalnya, entah itu tidak tahu ke depan, planning untuk beberapa tahun akan datang sambil cerita, kan itu salah satu hal yang produktif juga nantinya, bisa menjadi produktif nantinya ke depannya. Jadi kalau saya kembali kepada kesadaran, kemudian ada teman-teman misalnya yang paham makanan, mengajak lah, ayo panggil teman-teman yang misalnya masih kecil keinginannya untuk kayak baca buku, kemudian kayak searching tentang hal-hal yang sifatnya kayak begitu. Ayo tolong diajak teman-teman seperti itu, jangan stagnan dengan nongkrong hanya ya bahas ini aja, jangan pasif ya. Ampas lah. Jangan pasif bagi kita yang misalnya, oh ini perlu kita berikan dorongan supaya mereka bisa lebih giat lagi untuk belajar, mungkin literasi, mungkin juga punya pandangan untuk mengembangkan bisnis bagi yang memahami itu kan, dalam konteks seperti itu. Itu penting bagi saya. Penting ini saya kira masukan dari Bro Tamrin tentang tantangan kita di era kontemporer, era saat ini. Oke. Mungkin agak sedikit ini sekarang. Oke, santai. Sedikit non formal lah, biar dia terlalu kaku konten kita ya. Efek sudah jam malam ya. Punya klub sepak bola favorit? Punya dong. Apa? Kalau saya MU, Manchester United. Real Madrid. Oke. Masuk final Liga Champions. Oh, harus dia itu aja. Prediksi lawan Dortmund nanti kira-kira berapa kosong? Juara kah atau mungkin tahun ini tidak juara? Itu pasti juara. Pasti juara. Ya. Karena bagaimanapun gitu. Menurut saya, Madrid itu punya mental juara yang paling kuat di antara semua tim. Dia punya mental juara paling kuat. Iya. Silakan cek aja itu. Klub mana sih yang paling banyak ngeleksi Liga Champions? Oke. Salah satu indikatornya itu ya. Iya dong. Kalau Madrid udah masuk semifinal pasti dia itu. Pasti juara. Pasti. Sudah berapa trofi sekarang? 14 kalau tidak salah. Ya, rajanya lah kalau untuk Liga Champions. Saya juga sebagai fans MU ya berbesar hati kita aku itu. Kalau harus. Kalau untuk yang terbaik sepanjang sejarah, walaupun kita mungkin fans klub MU, ya kita harus akui Real Madrid. Bagi saya mungkin, yang lain mungkin tidak pernah berbeda. Bagaimanapun dia adalah sang raja dari Liga Champions ini. Ya. Di Liga Spanyol juga dia yang terbanyak. Tahun ini sudah 33 berarti mereka. 33 trofi. Jauh Barcelona di bawah mereka. Pemain favorit dari Real Madrid? Saya nggak bisa pungkiri jujur. Kalau untuk saat ini Vinicius Junior saat ini. Oke. Sepanjang masa? Tapi sepanjang masa tetap Cristiano Ronaldo. Oh. Dia begini. Saya kembali lagi kepada ini kembali juga kepada prosesnya kita. Ini berkenaan lah dengan menurut saya Cristiano Ronaldo itu bukan sebagai pemain bola, dia sebagai kayak inspirasi banyak kayak gitu. Semua pemain kayaknya bisa dibilang dia kayak menjadi inspirator. Erling Haaland, Kylian Mbappe, Vinicius termasuk, Rodrigo itu Cristiano Ronaldo semua inspiratornya itu. Dia bukan cuma saja pemain bola yang ini, tapi saya pun orangnya jauh sampai bisa kayak terinspirasi dari atlet ya, atlet sejati ya dia. Makanan dia jaga, minuman, disiplin latihan dia jaga. Dia badan tidak minta maaf ya. Badan nggak ditato karena dia lancar donor. Inspirator betul lah. Asli gitu kan. Ada bencana-bencana di negara-negara manapun dia. Ya. Dia ini pokoknya
udahlah manusia ini beratnya. Salah satu yang terbaik di satu abad terakhir ini ya. Walaupun mungkin orang bilang katakan ya Messi the God kan, Ya, ya. tapi bagi saya the God yang asli adalah Cristiano Ronaldo. Ya. Karena bagaimanapun dia zaman sampai ini gitu kan. Iya. Saya kalau bilang idola ya pasti kalau di MU ya memang Cristiano Ronaldo. Nah, Kita juga fans MU itu pasti sulit move on dari perjalanan dia dari tahun 2004 sampai 2009. Tapi kalau untuk yang terbaik sepanjang masa kalau di MU ya menurut saya bukan Ronaldo, Wayne Rooney saya. Rooney. partnernya Ronaldo. Ya. Oke. Mungkin itu ya Bro Tamrin untuk malam ini kita ngobrolnya. Terima kasih sudah berbagi. Aman-aman. Nanti Ya, saya cuma pesan sama teman-teman masyarakat ini yang paling dasar anak muda anak muda loh, anak-anak muda saat ini dengan perkembangan teknologi yang makin maju, usahain lagi jadikan perkembangan teknologi sebagai tempat di mana kita bisa dapat sesuatu yang sifatnya benefit dari situ. Dalam artian bukan cuma benefit dalam artian yang sifatnya material, tapi bisa mendapatkan benefit yang sifatnya moral juga. Gitu. Dipergunakan lebih baik karena jujur banyak hal-hal yang beredar di dunia maya ataupun ini sifatnya negatif. Jadi kalau boleh, kalau pentingnya saya mengingatkan, tolong kalau masih umurnya belum sampai, tolong jangan sampai ke buka-buka yang sifatnya halnya itu 18 plus misalnya kayak gitu. pandai memfilter lah ya. Di filter lah kalau boleh. Nah, kemudian kalau untuk teman-teman mahasiswa sendiri kan punya laptop, punya HP, coba dong punya paket data kan, coba lah jangan sedikit-sedikit nongkrong di warkop itu hanya sekedar main game aja, game online dah. Iya. Saya sebagai orang tua kalian itu ngirimin uang ke kota Kendari itu nggak kos itu bukan cuma setaka saja untuk beli paket ngechat cewek, main game, lihat TikTok, bukan cuma itu. Banyak Di ya. mana ya tujuannya dia kirim uang itu beli paket internet dan lain-lain ya. Mungkin anaknya untuk belajar kan bisa dipakai belajar sosial. Gunain lah itu semua jadi hal yang sifatnya positif. Ya. Karena kalau pengetahuan ya berarti bikin kalau nggak mampu misalnya dalam satu hari kalau nggak mampu di satu hari taruhlah cukup cari saja 15 menit aja, sisihkan waktu 15 menit untuk coba cari ini baru searching lah tentang misalnya kalau nggak misalnya tentang basic ilmuwan, cari hal-hal yang memang agak kurang dipahami, coba dicari di situ, dicek apa Pelajari ya. sedikit. 15 menit saja satu hari. Kalau nggak mampu berjam-jam, 15 menit satu hari saja. Itu sudah Artinya, cukup lah itu ya 15 menit ya. Satu minggu 7 hari kan? Ya sisihin waktu lah dalam satu minggu itu misalnya gunain 3 hari. Tapi walaupun tidak bisa berurutan, diselang-seling juga boleh ini jadi masalah. Intinya produktif lah kayak gitu. Oke. Sip. Ngapain susahnya sih? Ya. Dulu, gimana ya? Punya laptop, cari tahu buat modul, buat ini, belajar apa. Bisa juga kok. Ya. Udah pintar-pintar amat tapi bisa juga wisuda kan. Enggak juga bodoh-bodoh amat tapi setidaknya ada yang kita tahu kan. Alhamdulillah. Iya makanya ini itu kedewasannya, kesadaran dan tanggung jawab yang sudah ambil, tolong ingat tanggung jawab itu. Sip. Oke, Bro Tamrin, thank you. Oke. Sampai jumpa lagi. Sohib sekalian.